Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina, PM2375816, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Kali ini saya bakal ngerjain lab 19 1.5, yaitu lab Implements and IPF 6 di MVPN PS3 Spoke to Spoke topologi. Oke, ini topologinya. Di sini saya bakal membuat topologinya dulu. Oke. Sini kita pakai routernya yang ini ya, 3 dan oke. Nah, di sini tuh ada jadi di sini kan kita menggunakan untuk nyambungin pakai gigabit. Kita di sini pakai linknya itu 0/0 ya. Kalau di sini kan 1/12 kita 0/0, dan dari di VPN ke router 1 kan dia 13/1. Kita 1/1 ya. Setelah itu kalau dari router 1 ke di VPN itu di sini pakai gigabit Ethernet 0/1 dengan gigabit Ethernet 0/11. Kita pakai 2/2. Oke. Nah, di sini sudah terhubung. Jadi sebelum kita mengerjakan di sini, saya akan menjelaskan bagian objektifnya terlebih dahulu. Jadi di sini adalah latar belakang, yang dimana pada lab ini saya akan mengkonfigurasi IPF 6 di MVPN PS3 yang sangat mirip dengan konfigurasi di MVPN yang menggunakan IPF 4. Sebagai besar, perintah tunnel dan NHRP pada IPF 4 memiliki padanan langsung dengan perintah IPF 4. Selain itu, proses konfigurasi serta perbedaan antara konfigurasi hub dengan spoke itu juga serupa. Nah, di sini ada bagian skenario atau catatannya. Ini dari backgroundnya tadi tuh. Nah, jadi di sini pada bagian ini tuh ada bagian yang pertama, seperti catatan ini, itu dia digunakan pada tunnel, sedangkan IPF 4 digunakan pada jaringan fisik. Maksudnya tuh IPF 4 over IPF 6 sama di itu IPF 4 digunakan pada tunnel, sedangkan IPF 6 itu digunakan pada jaringan fisik transport. Terus bagian yang kedua ini itu IPF 6 over IPF 4. IPF 6 itu digunakan pada tunnel, sedangkan IPF 4 digunakan pada jaringan fisik transport. Sedangkan yang IPF 6 over IPF 6 baik jaringan transport maupun tunnel sama-sama menggunakan IPF 6. Request result itu ada alat yang dibutuhkan, ada 3 buah router, 1 buah layer switch, 1 buah PC, kabel konsol, kabel Ethernet. Biasanya alat-alatnya yang dibutuhkan. Tapi pada kali ini kita hanya membutuhkan 3 buah router, 1 buah switch, dan 3 buah kabel Ethernet saling hubungkan. Di sini ada instruksi. Instruksi pada bagian pertama ini kita membangun jaringan dan konfigurasi dasar perangkat. Di sini kita udah membangun jaringannya. Terus untuk bagian step 2 ini di sini kita konfigurasi awal bagian setiap router dan switch layer 3 yang dihubungkan konsol setiap perangkat masuk ke mode konfigurasi global dan terapkan konfigurasi awal yang sesuai. Nah, di sini tuh kan ada konfigurasinya. Kita copy paste. Sebelumnya kita kasih hostname router 1. Kita ubah dulu. Di sini ada router 2. Di sini ada router 3. Di sini ada ini MVN. Dan di sini ada router 1.
Pertama kita bakal masuk ke router 1 ini, kita start. Setelah itu kita masuk konsol. Coba kita lihat dulu ya. Tadi karena nggak bisa karena kita harus menghapus dulu tadi berapa karena ruang disknya itu udah sangat penuh guys. Ini kita udah hapus konfigurasi topologi yang sebelumnya yang udah nggak kepake lagi. Di sini kita udah masukin ke bagian router 1. Kita enable. Hostname router 1. Setelah kita udah masuk router 1 tadi, kita coba paste yang setelah udah kita masuk ke sini tadi. Nah, di sini kan ada interface gigabit Ethernet 001. Kita masuknya ke interface Ethernet 0/0 dari R0/2 dari router 1 kan ini. Dia 001 itu dari bagian router 1 ini guys ke DVMPN. Nah, setelah udah masuk, kita masuk ke sini. Nah, setelah udah selesai di sini router 1 kita udah selesai konfigurasinya. Sekarang kita jangan lupa untuk screenshot untuk membuat laporan praktikumnya. Di sini kita udah konfigurasi router 1. Sekarang kita lanjut konfigurasi router 2-nya, guys. Nah, kita masuk sama enable Nah, di sini sama kayak tadi, kita copy paste. Jadi di router 2 ini kita sambungin dari router 2 yaitu punya kita ini di sini Ethernet/0, interface Ethernet/0. Kita masuk interface 0/0. Kita masuk pakai ini. Untuk konfigurasi router 2 kita udah selesai, guys. Nah, setelah udah selesai kita konfigurasi router 2, sekarang kita konfigurasi di bagian router 3-nya. Nah, router 3-nya kita klik console, kita masuk. Nah, di router 3 sama kita konfigurasi tadi, guys.
ini ada kesalahan guys di bagian oke. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita masuk ke interface Ethernet ya guys. Tadi tuh ada kesalahan penulisan gigabit Ethernet. Di sini kita 0/1. Oke. Nah, di sini kita udah selesai konfigurasi router 2-nya. Nah, setelah selesai konfigurasi router 3, sekarang kita masuk ke konfigurasi DMVPN layer 3 switch guys. Nah, di sini kan kita masuk ke konsol. DMVPN. Nah, di sini kan ada interface gigabit dari 1. Jadi dari satu sebelah sini nih, di sini satu sebelah itu udah ngehubungin ke router 1 guys. Sedangkan di sini kita pakai Ethernet 2 buat menghubungin router 1-nya. Jadi kita masuknya interface Ethernet 0/2 untuk menghubung ke router 1-nya. Nah, setelah itu untuk yang di sini gigabit 1/12, di sini dia menghubung ke router 2 guys. Jadi untuk ke router 2 kita menghubung pakai Ethernet 0. Kalau Anda masuk ke slash 0, kita masukkan. Oke. Terus yang terakhir kita masuk slash 1. Untuk hubungin ke 3. Ke router 3 ya guys. Oke. Nah, untuk konfigurasi DMVPN-nya kita udah selesai guys. Oke. Setelah kita udah, mari kita lanjutin lagi untuk langkah selanjutnya. Jadi di sini langkah selanjutnya adalah di bagian part 2-nya ini kita guys. Di bagian part 2 ini. Oke. Di sini bagian part 2 tuh implements IPv6 DMVPN PES 3. Jadi pada bagian ini tuh di sini praktikum ini saya bakal konfigurasi IPv6 DMVPN PES 3, membuat tunnel DMVPN antara router Spoke R2 dan router 3.
dengan router hub R1 DMVPN dengan sangat fleksibel dan memiliki banyak opsi implementasi selain yang diterapkan dalam praktikum ini. Jadi, pada DMVPN PAS 3, tunnel IPv6 dinamis antar spoke to spoke akan dibuat setelah router spoke yang memulai komunikasi mengirimkan lalu lintas awal ke router hub-nya. Setelah itu, kita coba di bagian satu verifikasi connecti under network ini kita ping di router satunya. Kita ping nah di sini sukses ya untuk pingnya. Oke, kita ping lagi router satunya. Oke, sukses. Kita screenshot dulu. Oke. Lalu selanjutnya step 2, configure the tunnel interface on the hub router. Jadi di sini seperti yang saya ketahui, DMVPN merupakan konfigurasi antarmuka. Konfigurasi antarmuka tunnel seperti GRE berbeda dengan tunnel GRE DMVPN PAS3 menggunakan tunnel mode multipoint GRE MGRE. Saat mengkonfigurasi antar tunnel perlu diperhatikan penggunaan alamat link lokal IPv6 unik pada setiap antarmuka. Antarmuka tunnel ini tidak memerlukan tujuan tunnel destination karena bersifat multipoint. Yang A ini, bagian A, pada router 1 antarmuka tunnel atur mode tunnel ke MGRE dan tetapkan sumber tunnel dari loopback 0. Tunnel K juga diperlukan ketika beberapa tunnel akan dibuat dari satu antarmuka terakhir. Beri alamat pada antarmuka tersebut sehingga jaringan overlay akan menggunakan jaringan IPv6 yang sama untuk semua antarmuka tunnel DMVPN. Oke, nanti kita konfigurasi sesuai di bagian router 1. Tunnel 1. Oke, kita lanjut guys. Kita masuk ke tunnel mode pipe. Ini kan tunnelnya source, dia pakai gigabit ya, kita pakai ethernet. Nah, yang dia pakai slash 1 itu, kita makanya slash 1 itu dia masuknya ke salah satu. Kita masuk router 2 aja. Slash button. No. Oke, setelah itu kita lanjut ke sini. Kita lanjut yang B. Jadi yang B ini adalah konfigurasi router hub NHRP-SR server. NHS maksud saya. Jadi NHRP itu memungkinkan DMVPN pelajari alamat fisik NBA dan broadcast multipath akses dari perangkat-perangkat di jaringan secara dinamis. Nah, network ID NHRP harus sama dengan router hub dan router spoke dalam jaringan DMVPN. Konfigurasi autentikasi dilakukan untuk menambahkan lapisan keamanan. Terakhir konfigurasi itu sebagai multicast dinamik yang memungkinkan NHS menambahkan router spoke ke dalam tabel NHRP secara dinamis. Ketika spoke memulai tunnel, hal ini memungkinkan pengguna protokol routing dinamis antara router hub
dengan Spock. Jadi perintah IPF NHRP IPF6 NHRP ini di sini itu redirects diperlukan agar router hub mendukung DMVPN pasti. Lanjut yang C, bagian C ini, karena jaringan di MVPN menambahkan informasi pada header paket antarmuka perlu disesuaikan agar dapat berpartisipasi dengan baik dalam jaringan di MVPN. Selain itu, konfigurasi bandwidth antarmuka agar protokol routing yang menggunakan nilai bandwidth dapat berfungsi dengan benar. Oke. Nah, di sini udah selesai, kita masuk kita end. Nah, kita coba kita cek di bagian D ini verifikasi konfigurasi antarmuka tunnel menggunakan perintah show interface tunnel 1 itu dan show interface IPF6 tunnel 1. Kita coba cek. Di sini muncul. Bentar ya, guys. Oke. Nah, kita lihat. Jadi di sini tuh seharusnya muncul tunnel source ya, guys. Sebelum ke tunnel minus output. Tunnel source protokol transport. Dia bandwidthnya Ethernet 0/0 ya. Kalau di sini kan gigabit Ethernet 0/1. Oke. Selanjutnya kita masuk ke show lagi, kita cek lagi interface tanggal 1 ini. Tadi kan show interface tanggal 1. Oh, ini IP6. Kita cek ya. Oh, sini udah muncul. Oke. Setelah itu di bagian step 3 kita masuk ke router 2. Kita coba lagi. Kita masukkan konfigurasinya.
Di sini kita udah konfigurasinya, guys. Selanjutnya kita coba cek detailnya di router satu lagi. Kita cek detail yang barusan lihat. Nah, ini detailnya. Interface analysis part-nya nggak ada, guys. Coba kita cek. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita bakal konfigurasi di router 1, 2, dan 3. Oke, di router 1 ini kita sudah konfigurasi dengan memakai, saya sudah susun. Oke. Terus kita masuk ke router 2. Kita masuk ke router 3. Dan lanjut kita masuk ke step 2, yaitu konfigurasi dynamic. Jadi dynamic routing for the underlying network. Jadi di sini itu kita disuruh buat proses IGRP mode klasik yang baru untuk AS168. Proses dan AS ini akan digunakan untuk melakukan routing pada jaringan underlay dan atau transport. Perlu diperhatikan bahwa layer 3 suite di MVPN tidak perlu memiliki pengetahuan routing untuk jaringan tunnel. Namun, perangkat tersebut tetap harus dikonfigurasi untuk melakukan routing antar jaringan underlay point to point. Itu.
Di sini kan ada interface gigabit Ethernet 001 tuh. Di sini maksudnya kita bukan 01 ya. Di router 1 itu kan dia 001 semua di sini kan, di bagian ini dia gigabit Ethernet 01 01 01. Kita ikutin paketan 01 02 dan 03. Tapi nih, ini gigabit Ethernet 01 di router 1, berarti kita makainya itu 02. Soalnya kita masuk ke router 2 sama, dan di router 2 kita pakai 0/0. Ikutin. Setelah udah, kita masuk ke router 3 sama router 3 itu kita masuk salah satu. Terus kita masuk ke DMVPN nya. Di sini kan interface-nya dia masuknya ke 111 itu ke bagian router 111 dia router 1, 12 dia router 2, 13 dia router 3. Berarti kita kesini interface Ethernet router 111 router 1, berarti masuknya /2 router 1. Terus masuk lagi ke 12 itu router 2, berarti 0, kita aktifin juga. Dan 13 itu router 1.
sini kita udah aktifin semuanya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan di bagian step 3 nanti. Oke guys, nah sekarang kita lanjut ke bagian sini nih, yang B. Di sini verifikasi, kita coba cek lagi di router 1 bagian B. Oke. Terus kita verifikasi di VPN. VPN di VPN ini fungsinya agak susah. Jarkom kurang 2, Bu. Oke. Lanjut, sekarang kita verifikasi dari router 1 jalankan perintah transport menuju alamat IP dan loopback 1. Kita coba cek trace route-nya. Trace route maksudnya. Oke, dia ada 2 trace route-nya. Terus oke, di router 1 sudah berhasil. Kita cek di router, masih di router 1 lagi, kita cek lagi. Nah, setelah itu kita lanjut ke router 2 nya guys. Kita coba cek di router 2. Oke, coba cek lagi dengan transport yang berbeda. Oke, hasilnya sama ya guys. Itulah hasil tugas pengerjaan video saya pada kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.